Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Pratama, NPM 2006200037, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum, kelas A1 pagi. Izin mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata. Suatu putusan hakim memiliki beberapa bagian, diantaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim. Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela dikenal juga dengan putusan provisional. Putusan sela ada bermacam-macam, yaitu putusan preparatoir, putusan insidentil, dan putusan provisional. Putusan preparatoir dipergunakan untuk mempersiapkan perkara, demikian pula putusan insidentil. Sedangkan putusan provisional adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak. Putusan sela banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan karena harus segera diambil tindakan. Misalnya penggugat, yaitu penyewa rumah, mengajukan gugatan perdata terhadap tergugat yang telah merusakkan atap rumah sewaan. Sedangkan waktu adalah musim hujan, oleh karena itu hakim diminta segera menjatuhkan putusan sela agar tergugat dihukum untuk segera memperbaiki atap rumah yang rusak. Putusan akhir, yaitu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung pada satu tingkat peradilan tertentu, yakni pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Jenis-jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata. Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan. Umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam acara hukum acara perdata maupun acara pidana. Pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu. Hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata, hukumannya berupa prestasi atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau dimenangkan dalam persidangan pengadilan suatu sengketa. Sedangkan dalam hukum acara pidana pada umumnya hukuman penjara atau denda. Jenis-jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata yaitu putusan deklaratoir atau pernyataan. Putusan deklaratoir atau pernyataan adalah putusan hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atau suatu benda yang sah, dan lain sebagainya. Kedua, putusan konstitutif atau pengaturan. Putusan konstitutif pengaturan adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, putusan kondemnatoir atau menghukum. Putusan kondemnatoir atau menghukum adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya, putusan kondemnatoir ini terjadi karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dengan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang yang telah terjadi wan prestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan. Selanjutnya, putusan preparatoir. Putusan preparatoir adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksud untuk mempersiapkan putusan akhir. Selanjutnya, putusan interlokutoir. Putusan interlokutoir adalah putusan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan interlokutoir ini dapat dipengaruhi putusan akhir karena bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir. Selanjutnya, putusan insidentil. Putusan insidentil adalah putusan sela yang berhubungan dengan insiden atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara.
Selanjutnya, putusan profesional. Putusan profesional adalah putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara, agar untuk sementara sambil menunggu putusan akhir dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi untuk kepentingan salah satu pihak. Misalnya, putusan dalam perkara perceraian di mana pihak istri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama proses persidangan berlangsung. Selanjutnya, putusan kontradiktoir. Putusan kontradiktoir adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat atau para tergugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat atau para tergugat atau salah satu dari tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut. Dan putusan kontradiktoir merupakan lawan dari putusan Versteeg. Dalam putusan kontradiktoir diberikan disebabkan oleh tergugat atau para tergugat yang pernah hadir di persidangan. Tetapi dalam sidang-sidang berikutnya, tergugat atau salah satu dari tergugat yang tidak pernah hadir, sedangkan putusan Versteeg adalah putusan diberikan oleh hakim karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Dan yang terakhir adalah putusan Versteeg in absentia atau in absentia. Putusan Versteeg atau in absentia, putusan adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. Selanjutnya, putusan berdasarkan sifatnya. Terdapat 3 jenis putusan hakim ditinjau dari sifatnya, yaitu putusan deklaratoir atau deklaratoir vonis adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan di mana pernyataan tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Kedua, putusan konstitutif atau konstitutif vonis adalah putusan yang menciptakan hukum baru ataupun meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ada. Misalnya, putusan perceraian di mana diputus bahwa pasangan suami istri resmi bercerai sehingga pada keadaan yang demikian status hukum sebelumnya, yakni sebagai pasangan suami istri, hapus sekali menciptakan status hukum hukum baru bahwa masing-masing berstatus sebagai janda atau duda. Ketiga, putusan kondemnator atau kondemnatoir vonis, yakni putusan yang amar putusannya menghukum salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan. Selanjutnya, putusan berdasarkan kehadiran para pihak. Kategori putusan ini dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut. Putusan gugatan gugur, yakni putusan yang dijatuhkan karena pihak penggugat tidak menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan setelah dipanggil dengan layak oleh juru sita pengadilan. Kedua, putusan Versteeg, yakni putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila pada hari pertama persidangan yang telah ditentukan oleh pihak tergugat tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan layak oleh juru sita pengadilan. Ketiga, putusan kontradiktoir atau kontradiktoir vonis, yakni putusan atau dasar kehadiran para pihak pada saat pembacaan putusan akhir. Oleh karena itu, ada 2 jenis putusan kontradiktoir pada saat pembacaan putusan diucapkan oleh para pihak hadir dan pada saat pembacaan putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir. Sekian dari presentasi video mata kuliah hukum acara perdata yang berjudul Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata. Jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.